Selamat sore. Marilah bersama kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-33 ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara, umat Allah yang terkasih, tidak terasa kita akan segera mengakhiri tahun liturgi di tahun ini. Dan minggu depan kita sudah akan merayakan Kristus Raja semesta alam yang menandai tahun liturgi yang baru dengan mengawalinya dengan masa Advent. Saudara-saudari, di minggu yang terakhir ini kita akan diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam nubuatnya
tentang akhir zaman. Setiap manusia tidak akan luput dari situasi akhir zaman. Namun kita juga akan diajak untuk kembali merefleksikan tentang makna-makna ramalan, agar kita juga tidak jatuh hanya kepada pandangan yang sempit, tetapi kembali menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Karena itu di awal perayaan ini mari dengan suka hati kita menyambut rahmat Allah, namun terlebih dahulu hati kita yang masih kurang bersih kita buka agar menerima rahmat belas kasih Allah. Kita hening sejenak, kita merendahkan diri sambil memeriksa diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung yang dengan mempersembahkan satu kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan dan menyuruh para malaikatmu mengumpulkan orang-orang pilihanmu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama dimohon dari Yohanes Febrianto Wijaya yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria, dan juga mohon agar senantiasa diberikan rezeki kesehatan. Lalu yang kedua, untuk mengenang dan mendoakan para arwah. Untuk Ibu Redempta Lili Megawati yang meninggal dunia pada tanggal 9 November yang lalu, permohonan anak-anak, menantu, cucu, dan cicit. Untuk Bapak Erik Kristianus Maria Te Hongcu Cuhartono yang meninggal dunia 16 hari lalu, permohonan dari Yurike dan keluarga. Dan yang terakhir untuk Saudara Nikolaus Setia Budi yang meninggal dunia 100 hari lalu, permohonan dari keluarganya. Dan untuk Ibu Supilah yang meninggal dunia 100 hari lalu juga, permohonan dari Ibu Elizabeth Ana Ariani. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang memperoleh rahmat belas kasih dan kerahiman Allah,
boleh berbahagia bersama dalam kerajaan surga dan kelak menjadi pendoa bagi kita. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Sebab dialah putramu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pada waktu itu, bangsamu akan terluput. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
beritahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan kedua. Oleh satu kurban saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dan anak-anak sudah mulai berkumpul ya. Dan suasana gereja semakin menarik karena saya, Romo Elis, melihatnya sekarang sudah mulai dipenuhi jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, mengawali permenungan ini, ternyata dalam gereja kita juga mengenal ramalan. Tetapi yang perlu diketahui oleh umat Allah adalah dalam gereja ramalan juga ditolak. Loh, kok bisa Romo mengakui ada ramalan dan kemudian sekaligus menolak ramalan? Mungkin sebagian dari Anda mewarisi tradisi dari nenek moyang, entah dari suku Jawa, suku Tionghoa, suku Batak, suku Flores dan sebagainya, punya warisan-warisan dari leluhur, dan warisan itu juga diteruskan sampai sekarang. Meskipun sebagian sudah meninggalkan karena mulai lebih masuk pada tradisi Kristiani lebih dalam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai ramalan, ternyata yang harus diketahui oleh gereja itu ada 3 klasifikasi yang perlu disadari, mana yang boleh dipahami atau kemudian diimani, mana yang harus ditolak sama sekali. Ramalan ini konteksnya lebih luas. Ada yang ramalan yang bersifat tahayul, dan itu yang jelas ditolak oleh gereja dan diharapkan jemaat gereja juga menolaknya. Sesuai dengan kalau kita ingat janji pembaptisan yang kita ulangi setiap tahunnya dalam perayaan Paskah. Saya menolak perjudian, bentuk tahayul dan segala sesuatu yang tidak sehat. Itu yang ditolak oleh gereja berkaitan dengan ramalan. Jadi ramalan yang berkaitan dengan tahayul atau dalam katekismus gereja Katolik nomor 2110 sampai dengan 2116 kurang lebih, itu dikatakan bahwa ramalan yang bersifat tahayul adalah religiusitas berlebihan, jadi lebay dan tidak normal. Nanti saya jelaskan sedikit supaya nanti kita tahu. Hari ini bacaan Injil juga Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu di masa depan. Lalu yang kedua, ada yang nanti disebut dengan prediksi atau perakiraan. Ini pun juga ramalan. Tetapi bagaimana kita memaknainya? Dan yang terakhir ada nubuat, itu juga ramalan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan sedikit saja beberapa hal untuk masuk nanti dalam permenungan. Ramalan yang bersifat tahayul itu sekali lagi adalah bentuk sikap religiusitas, artinya warisan dari leluhur yang kita terima, yang kita kenal, dan mungkin sebagian orang menghidupinya atau melakukannya. Dan ini yang perlu diwaspadai agar tidak jatuh kepada kesesatan dalam ajaran gereja Katolik. Saya menyampaikan dalam konteks gereja Katolik ya, konteks gereja Katolik. Contohnya misalnya ada orang yang mempercayai tentang dunia horoskop, itu juga disebutkan dalam katekismus gereja Katolik. Horoskop itu bagian dari ilmu perbintangan.
Kalau ilmu perbintangan yang disebut dengan astronomi itu tidak ada persoalan, karena itu nanti masuk dalam poin yang kedua, yaitu ramalan yang bersifat sains, ada hitung-hitungannya. Sedangkan horoskop itu astrologi, ilmu tentang perbintangan. Wah, nanti bintangnya kayak gini, nanti feng shui-nya seperti ini dan sebagainya seperti ini. Atau misalnya kalau misalnya orang mau membuat suatu rumah, nanti ditanya sama paranormalnya. Oh, nanti kamu harus masuk ke rumah itu hari Sabtu. Nanti karena pintumu ada di sebelah sini, kamu nanti masuknya jalannya mundur. Dan setelah nanti jalannya mundur, di ambang pintu itu kamu taburkan beras, dan kemudian kamu harus kentut 3 kali. Itu ya misalnya. Itu adalah bagian dari tahayul. Atau nanti masuk dalam satu rumah, kemudian ada benda-benda yang dipajang di situ, supaya nanti kalau ada sesuatu yang buruk itu tertangkal. Ini tahayul. Dan itu ramalan yang ditolak oleh gereja. Jadi banyak sekali ramalan-ramalan yang mungkin dihidupi oleh orang-orang zaman sekarang karena warisan leluhur. Contoh juga misalnya ada orang yang pengen selamat, maka menuliskan sesuatu dalam kertas, kemudian entah di laminating atau dibuntel itu, diikat, kemudian disimpan dalam kantongnya atau dalam tempat yang selalu dia bawa. Untuk apa? Supaya perlindungan. Itu juga bentuk tahayul. Atau mungkin juga yang lain, misalnya kalau seandainya mau pergi ke sebuah tempat, orang harus berziarah dulu, berlama-lama di tempat supaya mohon perlindungan sama tempat itu. Ini juga bentuk tahayul. Jadi sekali lagi ini bentuk religiusitas yang lebay, yang tidak normal. Banyak sekali, termasuk juga misalnya memanggil roh gitu ya. Ada orang-orang yang memanggil roh, kemudian ditanyain, besok ini saya harus usaha seperti apa? Lalu yang dipanggil itu akan mengatakan, kamu dulu lahirnya kapan? Tanggal ini. Oke, kalau gitu kamu tidak cocok di bidang usaha ini. Dan sebagainya ketika memanggil roh itu ya. Atau mungkin juga orang sangat tertarik dengan, ya kalau orang Tionghoa namanya feng shui dan sebagainya. Sekali lagi, itu tradisi yang dihidupi oleh agama saudara kita. Tetapi sebagai orang Katolik, gereja mengajarkan sedikit berbeda. Karena sekali lagi, itu ramalan yang bersifat tahayul. Dan oleh gereja Katolik tidak cukup diakui. Karena itu tidak ada konteks akal budinya. Itu hanya sekedar perasaan atau ucapan-ucapan yang memang belum jelas. Nah, sedangkan yang tadi disebut dengan prediksi atau perakiraan, itu juga ramalan, tetapi dihitung dengan ilmu sains atau diusahakan dengan logika. Contoh misalnya gerhana bulan, bisa-bisanya para ahli itu menentukan nanti gerhana bulan tanggal ini, bulan ini jam sekian, dan itu benar. Mengapa? Karena dihitung oleh para ahli dengan ilmu, sehingga terjadi betulan. Atau misalnya yang paling sederhana, kalau seorang anak sekolah belajar karena besok akan ulangan, dan karena dia belajar maka dia nanti memprediksi mudah-mudahan nanti nilai saya bagus karena saya belajar, dan ketika lihat soalnya saya tahu semua mama, aku pasti yakin dapat besar. Dan ketika nilai dibagikan dan memang betul besar, itu prediksi. Bukan karena tahayul, karena anak itu belajar dengan sungguh-sungguh, dia tahu soalnya dan tahu jawabannya, maka itu sekali lagi bukan tahayul. Itu prediksi. Kalau misalnya seorang juri memberikan soal 10 kali 10, lalu anak menjawab 100, lalu gurunya diam, kira-kira jawabannya benar apa enggak? Pasti benar, meskipun menanti sekian detik gitu ya. Benar atau salah? Benar gitu. Itu seperti prediksi, bukan tahayul, karena sudah jelas 10 kali 10 itu 100. Nah, itu juga sesuatu yang diucap untuk masa depan. Dan yang terakhir, yang juga nanti perlu kita ketahui. Loh Romo, lalu kalau nubuat atau ramalan-ramalan para nabi itu konteksnya bagaimana tentang ramalan? Ini juga ramalan,
tetapi dalam konteks nubuat. Artinya bukan tahayul, bukan ilmu sains atau dengan logika, tetapi ini karena perwahyuan dari Allah sendiri. Maka para nabi, kita tahu dalam masa Natal dikatakan beribu-ribu abad, itu ya, setelah dunia dijadikan gitu. Lalu Allah mewahyukan dirinya kepada para nabi, karena dosa-dosa manusia akan dihadirkan seorang penyelamat. Kapan? Tidak ada yang tahu. Akan tiba saatnya. Tetapi ramalan itu benar. Dan oleh gereja itu diakui sebagai nubuat yang pasti. Lalu sikap kita sebagai orang beriman bagaimana? Tentu saja kita mungkin mempercayai ramalan pada konteks yang benar. Prediksi atau perakiraan itu boleh. Atau misalnya kita tentang nubuat, karena ini dalam konteks iman. Tentu saja itu yang diharapkan. Tetapi dalam ramalan dalam konteks-konteks tahayul yang tidak jelas, maka ini yang perlu dihati-hatikan atau dihati-hatiin itu ya. Mengapa? Karena sekali lagi ketika orang jatuh pada ramalan yang bersifat tahayul, apalagi menyerahkan seluruh hidupnya demi ramalan itu, maka niscaya tidak hanya materi yang akan dihabiskan, tetapi jiwa orang itu pun akan dihabiskan oleh pembisiknya, yaitu iblis. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ingin menjadi pribadi yang sukses di masa depan, banyak orang yang ingin menjadi pribadi yang terkenal di masa depan, maka dia datang kepada orang-orang tertentu, lalu meminta bantuan orang-orang itu supaya membantu dia memuluskan jalan. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Sebenarnya mereka sudah membuat kontrak, dan kontraknya bukan soal materi, tetapi jiwa. Dan orang-orang yang seperti inilah yang niscaya hidupnya hanya bisa kita doakan, mohon rahmat belas kasih Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Kenapa? Karena dengan tekan kontrak kepada kuasa-kuasa yang lain, sebenarnya mereka sedang, kalau dalam dunia ekonomi, para ahli, itu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Maka dengan menyerahkan hidup seseorang, menyerahkan hidup kepada iblis, maka biaya jiwanya itu terjadi penyusutan. Dan pada waktunya nanti jiwa itu akan diambil oleh iblis. Nah saudara-saudara kasih, sekali lagi ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai ramalan itu membuat kita buta. Karena orang yang sudah jatuh pada ramalan yang tahayul, berapapun biayanya itu akan dibayar. Kalau orang sudah jatuh pada tahayul. Dan ini yang perlu diwaspadai agar kita tidak jatuh pada ramalan yang bersifat lebay, religiusitas lebay dan yang tidak normal. Perlulah kita sampai kepada sebuah nalar logika. Berarti Romo nggak percaya tentang itu. Saya mengakui, cuman saya tidak terlalu masuk ke dalam itu. Karena kita juga tetap harus mengandalkan Allah dalam segala situasi. Itulah bagian dari iman. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya mau masuk dalam Injil hari ini. Yang menjadi nubuat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tentang akhir zaman, tidak seorang pun tahu. Tadi digambarkan bahwa matahari akan menjadi gelap. Bayangkan, cahaya yang menjadi penguasa sepanjang abad. Kalau malam itu matahari juga ada ya, cuman tidak kelihatan oleh dunia tertentu. Matahari itu bersinar sepanjang abad. Bayangkan kalau terjadi kegelapan. Tentu banyak makhluk akan binasa. Mengapa? Tidak ada kehangatan, tidak ada sumber kehidupan. Orang akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, gelap gulita. Kita gelap saja sudah mungkin sebagian orang parno. Apalagi kalau gelap gulita, tidak bisa melihat apapun. Seperti udara itu juga habis karena tidak terjadi sirkulasi yang baik. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya karena tidak memantulkan cahaya matahari. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bayangin ya, kalau meteor itu jatuh saja orang sudah mulai panik gitu ya. Dapat kabar nanti ada meteor sebesar lapangan bola akan jatuh pada tanggal, sudah prediksi macam-macam dan sebagainya. Ternyata juga tidak terjadi. Mungkin juga karena halusinasi. Nah,
Bayangkan kalau itu terjadi. Dan Tuhan mengatakan itu pasti terjadi, hanya kapan? Dikatakan bagian akhir, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Saudari-saudara, sebenarnya kalau saya pribadi ingin merefleksikan begini. Yesus adalah putra Allah dan dia adalah Allah sendiri. Segala sesuatu yang telah ia kerjakan semua diserahkan kepada semua diserahkan kepadanya oleh Bapa setelah peristiwa kebangkitannya. Semua dikembalikan, kemuliaan dan seluruh hal yang terjadi sekarang dan akan datang kepada Sang Putra. Lalu kalau Tuhan Yesus mengatakan, dan anak pun tidak. Tuhan tidak mengatakan aku ya, aku pun tidak, tetapi anak pun tidak. Maksudnya apa ya? Kita ingat tentang teologi Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jangan lupa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan. Kalau seandainya Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak, saya yakin bukan Tuhan tidak tahu. Saya yakin Tuhan Yesus itu tahu, tetapi dia tidak membuka rahasia itu pada waktu itu, sekarang dan yang akan datang. Mengapa? Kalau Yesus mengatakan itu pada saat itu dan tercatat dalam kitab suci, dunia akan gempar. Para murid saja ketika mendengarkan, nanti kamu juga akan mengalami seperti apa yang aku alami. Kamu akan ditangkap, disiksa, dihukum mati dan sebagainya. Dan itu menggambarkan para murid. Itu baru soal sederhana. Maka Tuhan Yesus sekali lagi dia mengatakan tentang akhir zaman. Saya yakin Tuhan Yesus tahu, tetapi karena manusia belum siap untuk menerimanya, maka Tuhan mengatakan anak pun tidak. Sama seperti orang tua. Sebenarnya kalau seorang ayah itu mempunyai rencana, biasanya istri juga tahu. Tetapi seorang istri juga tidak akan langsung mengatakan kepada anak-anaknya, karena bisa saja belum tentu siap. Demikian juga dengan misteri ilahi. Kita boleh yakin, Tuhan Yesus sebenarnya tahu, hanya dia tidak mengatakan itu karena manusia tidak akan siap. Dan itulah sebabnya Tuhan hanya mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Atau dalam bahasa kita yang sederhana, tariklah pelajaran dari alam ini. Kalau kamu melihat di atas itu sudah mulai mendung, kemungkinan besar gerimis. Kemungkinan kecil hujan. Kalau zaman sekarang ya, sekarang kan sudah banyak terputar-putar. Itu yang ingin Tuhan Yesus katakan. Tariklah pelajaran itu. Kalau nanti bulan ini, ya bulan ber gitu, itu niscaya akan muncul musim hujan. Dan itu terjadi. Nanti setelah musim hujan akan musim panas kalau di Indonesia. Kalau di 4 musim tentu berbeda hitungannya. Saudara-saudari, Tuhan hanya mengatakan ambillah pelajaran. Tapi Tuhan tidak mengatakan yang sesungguhnya. Supaya apa? Manusia tidak digelisahkan dengan apa yang akan terjadi di masa depan yang mungkin bagi sebagian besar orang menakutkan. Tuhan tidak ingin manusia menjadi heboh, nggak jelas, atau menjadi pribadi-pribadi yang salah dalam memaknai seperti dialami oleh beberapa sekte di tahun-tahun yang silam. Memaknai akhir zaman. Kita tidak perlu takut dengan akhir zaman. Yang kita perlu takut adalah kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menghadap Allah. Maka apa yang bisa kita petik dalam permenungan ini? Saudara-saudari, oleh gereja kita diajak untuk mengarahkan hidup akan masa depan. Tidak perlu jauh-jauh banget ya. Masa depan itu dimulai dengan tahapan-tahapan. Maka apapun yang kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang kita harus lakukan. Jadi tidak perlu langsung berpikir yang jauh. Siapa tahu ketika nanti matahari gelap kita sudah mati gitu. Jadi gak usah berpikir terlalu jauh. Tapi masa depan itu bisa nanti jam 8, masa depan itu bisa nanti besok, atau nanti
lusa dan sebagainya, itu masa depan. Maka sekali lagi, buatlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan gerejanya. Sekali lagi, jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan gerejanya. Untuk masalah bicara tentang yang tadi saya sebut pada bagian awal, ramal-meramal, itu mungkin ada satu sesi seminar sendiri. Bisa dilihat di YouTube juga bisa banyak dan sebagainya. Tentang Katolik ya, Katolik. Maka kita diajak untuk selalu mensyukuri hari demi hari, agar kita juga mampu melihat Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik. Sama seperti seorang anak, sama seperti orang tua yang kalau diterima kasihi oleh anaknya dengan ucapan sederhana atau tingkah laku yang sederhana, itu menyenangkan hati orang tuanya. Mama terima kasih, masakannya enak, endul, skindul-kindul gitu ya. Atau misalnya papa terima kasih. Orang tua mungkin akan menyambutnya dengan senyum-senyum tapi hatinya bahagia. Demikian pula Allah. Kalau kita mampu bersyukur atas apapun yang Allah berikan, apapun yang harus kita alami, niscaya itulah perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tetap akan menyertai kita, kendati kita itu menjadi anak yang menjengkelkan. Karena kasih itu luas, dalam, lebar, dan tinggi. Itu seperti kata Santo Paulus dalam Efesus bab 3. Maka mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah. Karena kasih Allah itu tidak terbatas sampai kapanpun. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu yang mau mengungkapkan tentang kasih Allah, kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Menyadari kebaikan hati Allah, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali mengungkapkan iman kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita semua dapat bersatu dengannya dalam kerajaannya yang mulia. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepadanya, agar kita termasuk dalam hitungan orang-orang yang dipilihnya, yang layak masuk dan tinggal di kerajaannya. Bagi gereja, umat Allah yang masih berziarah, semoga Allah Bapa Maha Baik menuntun langkah perziarahan umat sehingga tidak berpaling ke belakang, namun memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik berkat karunia Kristus. Kami mohon, padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi masyarakat yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam, semoga kami tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah dan mampu mewartakan Injil Kristus dengan memperkembangkan dunia serta manusianya. Kami mohon, Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan dan kebenaran, sehingga mereka terus bertekun dalam menjadi saksi Injil-Mu bagi semakin cerahnya dunia. Kami mohon, Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi komunitas kita, semoga komunitas kita selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka, giat bekerja sama dengan tulis dan kesejahteraan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon, Padamu kami berharap ya Tuhan. Terimalah juga ungkapan syukur anak-anak-Mu yang saat ini hadir ya Tuhan, khususnya Yohanes Febrianto Wijaya, atas terkabulnya permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Kami percaya kepadamu, Engkau yang berbelas kasih, Engkau yang penuh dengan rahmat pengampunan. Kami juga berharap agar hidup kami senantiasa ada dalam lindungan dan naungan belas kasih-Mu. Kami mohon, padamu kami berharap ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau telah memilih kami dalam Kristus
dan menghendaki kami hidup sepertinya. Maka kami mohon, semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga ia menjadi daya utama hidup kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan kami dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia, Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab, walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya dan taat padanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Doa. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Khususnya kami doakan pada sore ini Ibu Redempta Lili Megawati, Bapak Erik Kristianus Maria Te Hong Chu Hartono, Nikolaus Setia Budi, serta Ibu Supilah. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putramu menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kau janjikan. Sebab Dialah putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. A. Misa hari Sabtu tanggal 20 November jam 6 sore. Lektor Sivita Day, Pemazmur Carla Radiksa, Petugas Tata Laksana Wanita Katolik RI DPC San Prades, petugas KOR Lingkungan Agustinus dan Lingkungan Clara, organis Yuli Wijaya. B. Misa hari Minggu tanggal 21 November jam 7 pagi. Lektor Veronica Valentin, Pemazmur Francisca Samosir, petugas tata laksana Legio Maria Ratu Rosari, petugas KOR Lingkungan Andreas dan Lingkungan Benediktus, organis Michael. 2. Berita perkawinan, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Pasangan Robertus Erik Cantona, putra dari Gunawan dan Salinda, dari Lingkungan Maria, Paroki Santo Yosef Pekerja, Tanjung Enim, dengan Bernadette Jesslyn Juwanti, putri dari Valentinus Soeharto dan Cecilia Hendrawati, warga Lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 20 November 2021 di Gereja Hati Kudus, Palembang. B. Pasangan Yosef Triadi Nugroho, putra dari R. Mujiono dan MM Sumariam, warga Lingkungan Angela, dengan Christine Diah Permatasari, putri dari almarhum Agapitus Sabto Nugroho dan almarhumah Tresia Rukmini Hendrawati, Lingkungan Santo Mikael Paroki Santo Yosef Mejasem, Tegal, Jawa Tengah. Rencana perkawinan tanggal 21 November 2021 di Gereja Santo Yosef Mejasem, Tegal, Jawa Tengah. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Beberapa sekolah sudah mulai menerima pendaftaran peserta didik baru, baik secara offline maupun secara online. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di spanduk dan papan pengumuman. Begitu juga dengan Seminari Santo Paulus Palembang telah membuka pendaftaran seminari baru dengan syarat laki-laki Katolik, peserta dari kelas 9, kelas 12, lulus SMA dengan usia maksimal 24 tahun. Untuk informasi lebih jelas, silakan menghubungi pastor paroki.
Saudara-saudari yang terkasih, untuk misa tatap muka, umat yang hadir diminta untuk: 1. Mengikuti dan mengetahui pengaturan dari petugas tata laksana. 2. Memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan, yaitu memakai masker selama di gereja, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta membawa hand sanitizer pribadi. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Seluruh umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya pada sore hingga malam hari ini. Atas kebersamaan kita memulai kembali perayaan tatap muka secara bertahap. Dan terima kasih kepada semua rekan-rekan kita yang membantu dalam perayaan ini. Mulai dari misdinar ya, para misdinar, kemudian tata laksana, petugas multimedia, lektor dan pemazmur yang menyiapkan diri, dan kemudian tugas kur dari lingkungan gabungan Santo Antonius dan lingkungan Santo Petrus I, dan organis yang selalu setia mengiringi. Terima kasih kepada semua yang ada di atas, khususnya yang tentu lebih lama mempersiapkan diri. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, sedikit saja tambahan. Dalam waktu dekat, bulan Januari, kita akan mengadakan pesta perayaan, bukan demokrasi ya, tetapi pesta perayaan iman. Dalam arti kita akan memilih para pelayan-pelayan gereja yang baru bulan Januari, tepatnya tanggal 20 kalau tidak salah. Nah, dalam rangka menyambut perayaan itu, maka nanti sampai dengan bulan Desember tahun ini, tanggal 20 Desember, nanti diminta untuk setiap lingkungan sudah mulai menyusun siapa yang akan diminta untuk menjadi pelayan gereja selanjutnya. Dan sesuai dengan konstitusi atau arah dasar gereja Uskupan Agung Palembang, memang sangat diharapkan yang menjadi ketua lingkungan itu sudah 2 periode. Dan periode ketiga saya berharap tidak dipilih lagi. Nanti kalau periode yang itu selesai baru mau dipilih lagi silahkan. Tetapi 2 periode diusahakan selesai dulu. Supaya apa? Ada waktu buat rehat. Kalaupun nanti mau dimasukkan dalam kepengurusan yang lain silahkan. Tetapi izinkan mereka untuk 2 periode ini selesai lebih dulu. Memberikan kesempatan pada yang lain. Karena sekali lagi itu adalah arah dasar dari keuskupan. Di setiap keuskupan memang 2 periode itu dianjurkan supaya tidak jabatan seumur hidup, dan kita mau belajar untuk menghargai proses dinamika. Maka saya berharap nanti para pengurus lingkungan dan lingkungan yang ada mau terlibat dalam pesta perayaan iman ini. Itu yang pertama. Lalu untuk yang pemilihan pengurus dewan nanti tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya diwakili dari lingkungan, kemudian ada pertemuan diwakili untuk memilih. Saya menghendaki bersama dengan dewan, nanti setiap keluarga 1 suara. Setiap keluarga 1 suara. Akan diusahakan dengan cara yang sangat modern, maka ini sebagai sounding atau perkenalan lebih dahulu bahwa setiap keluarga berhak untuk memilih siapa yang akan diajukan sebagai pelayan gereja Tuhan di paroki. Nanti akan tiba waktunya diperkenalkan oleh panitia formatur. Tetapi sekali lagi ini adalah pesta, maka setiap keluarga akan menyumbangkan 1 suara untuk memilih dari beberapa kandidat yang nanti akan dipersiapkan. Itu saja pengantar awalnya. Terima kasih buat semuanya dan selamat malam minggu. Semoga malam ini juga menjadi perayaan bahagia untuk keluarga. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Pergilah, misa sudah selesai.